disinyalir ada narasi atau perintah melakukan tindakan kecurangan berupa merusak surat suara pemilih Mbah Wowo sama Samsul. Wah, ini tuduhan serius ini. Ini ora terbukti, awas ini. Oh, ora terbukti, blejeti. Termasuk juga para pendukungnya ini. Lah kata Habib, caranya dengan menggunakan paku yang dipasang di meja KPPS. Oh, saya dulu tahun 2004 itu penyelenggara pemilu loh. Hal-hal seperti itu angel dilakukan. Oh, itu dipentungi wong sak desa kalau mau main begitu. Ini serius orang nih Wibib. Ojo mau ngasal ngomong loh. Mbok nek ngomong itu hati-hati, ojo becak tanpa per loh, asal jeplak tanpa mikir loh. Beneran nih ada atau enggak ini? Halo, ketemu lagi dengan Ngompol, ngopini politik. Pilpres sudah di ujung jalan ini. Sudah deket. Dan naga-naganya, elektabilitas Mbah Wowo sama Samsul saya mletre, saya melotro, kaya katok nempel ning wong keluwen. Perutnya jadi kecil, melotrok. Ya bisa jadi di internal mereka terjadi kegentingan besar. Ya sudah ngelakuin apapun, elektabilitasnya kayak gaji buruh, sulit naik. Makanya berbagai macam cara terus dilakukan. Ya supaya lawan-lawan mereka ditinggalkan rakyat. Mabu-mabu tuduhan ngawur, bin dobos, bin dabul. Dilancarkan kelompok mereka, nggak berhenti-berhenti. Dan bahasa ada indikasi. Ini sekali lagi loh, indikasi kecurangan mereka lemparkan ke kita. Oh, wes. Ya beginilah ini. Kalau orang lagi bingung, lagi panik ya begini. Nah, malah tuduhan indikasi kecurangan itu sifatnya terstruktur, sistematik dan masif. Oh, ya apa wae, alias TSM. Nah, ini bakal terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, katanya mereka. Ini berdasarkan penuturannya Habib loh. Itu Habib wakil ketua TKN itu. Bukan Habib Rizik atau Habib Bahar. Habib yang di TKN ya sapa neh ora dudu Habib Rahman. Yang suka cerigis itu loh. Nah, istilah ini itu kembali muncul. Jedul meneh ini, lagi-lagi dari pasukannya Mbah Wowo ini, persis Pilpres tahun 2014 yang tahun-tahun yang lalu. Lah mbokne nuduh itu sekaligus ada buktinya, ada datanya, aja mau ngomong tok. Gak mobat mabit asal bicara. Ini bisa dituntut balik loh ini, Bib. Bilangnya Bib. Lah kata dia itu, dugaan TSM di Jawa Timur sudah dilaporin tuh ke Bawaslu. Ini Bawaslu dilaporin sama mereka, seneng. Coba yang ngelaporin 03, oh, males-malesan. Sementara yang di Jawa Tengah masih melengkapi yang dibutuhkan data-datanya. Nah, yang pasti Membegawan ini, Ngompolers mesti tahu semuanya ini. Para pendukung Pak Ganjar anti perbuatan curang. Oh, ini saya sudah tahu. Oh, kita menang sudah berkali-kali, serang mungkin curang. Nggak mau mokili itu, nggak mau. Bahasa Jawa Tengah itu mokili, ngakali. Ngakali itu. Bahasa sederhananya itu menipu. Oh, mungkin. Kelompoknya Pak Ganjar, Pak Mahfud, oh, taat hukum kok. Dan akan punya gagasan untuk menegakkan hukum, memberantas masalah-masalah hukum. Oh, pemerintah korupsi. Hati-hati loh. Lah mau bagaimanapun, Pak Ganjar dan Profesor Mahfud bukan orang yang takut kehilangan jabatan, sehingga nggak mungkin ikut Pilpres sampai harus curang, mokili, urek. Tahu urek itu bahasa Jawanya itu. Ya curang itu tadi. Lah betapa sangat nistanya. Saya dengerin semua nih, khususnya bagi pendukung dua ini, termasuk juga Ngompolers nih. Jika ada orang di lingkaran dalam Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud, atau organ-organ pendukung Pak Ganjar berbuat curang,
Ini Om Begawan ini, orang yang bakal teriak paling depan ini. Oh, paling depan ini. Soalnya Om Begawan yakin kemenangan di depan mata dan bayangannya sudah kelihatan. Kami ini anti memenangkan sesuatu dengan cara menyuap, mengancam, menyandera orang lain, memberikan uang, memberikan sembako. Saudara, ini kemenangan dengan kepercayaan penuh, bermartabat. Jadi, Bib, ini saya bilang Bung Bib apa Bang Bib ini. Nah, seandainya emang ada dari pendukung Pak Ganjar atau menteri dari PDIP melakukan itu, ya kita laporkan bersama-sama aja. Nah, ikut pemilu atau pilpres saja takut kalah. Nggak usah ikut pilpres lah, turu bobok neng omah wae, termasuk kampanye. Lah kok melibatkan kepala negara. Pak Jokowi yo gelem-geleme. Iya, nggak punya mental ya, mental menang nggak punya ya. Membujuk-bujuk kepala negara. Menjadi orang yang juga ikut kampanye, memihak. Lah bukankah itu makin cetok, welo-welo loh. Terbuka kasat mata. Ini rakyat tidak mau dibodoh-bodohkan emoh. Nah, setelah upaya banyak hal mentok, sopo dilakukan kelompok mereka tuh gagal, itu nggak berhasil. Ya bisa jadi gantian mereka yang playing victim, pura-pura jadi korban, pura-pura diurii, pura-pura diakali. Ya jadi gini ceritanya ini, Mas Habib itu ngelakuin konferensi pers, wah ngundang wartawan, yang menyebut ada indikasi kecurangan di Jateng dan di Jatim. Ini Om Begawan kok ora krungu ya, padahal ya paling getol ini Om Begawan tuh nyari-nyari berita ini. Iya ini bukan tuduhan main-main katanya, ini serius sekali. Om Begawan malah juga gembira nih dan minta capres mereka membongkar soal potensi curang yang terstruktur, sistematik, dan masif, kata mereka. Ya TSM tadi. Lah kata Mas Habib, ada petinggi parpol mengumpulkan penyelenggara pemilu di sebuah hotel. Hotelnya ngendi? Oh, Jojo Hotel Krusek. Lah pada pertemuan itu disinyalir ada narasi atau perintah melakukan tindakan kecurangan berupa merusak surat suara pemilih Mbah Wowo sama Samsul. Wah, itu tuduhan serius ini. Ini ora terbukti, awas ini. Oh, ora terbukti ablejeti. Termasuk juga para pendukungnya ini. Lah kata Habib, caranya dengan menggunakan paku yang dipasang di meja KPPS. Oh, saya dulu tahun 2004 itu penyelenggara pemilu loh. Hal-hal seperti itu angel dilakukan. Wah, itu dipendungi wong sak desa kalau mau main begitu. Ini serius orang nih Wibib. Ojo mau ngasal ngomong loh. Mbok nek ngomong itu hati-hati, ojo becak tanpa ber loh. Asal jeplak tanpa mikir loh. Beneran nih ada atau enggak ini? Sing genah loh Ini kami butuh bukti loh ini. Masyarakat butuh bukti loh. Jangan membuat hoax tok loh ini. Berita-berita yang ngawur nih, bukan saja semua informasi biar clear nih. Jangan asal bicara hanya demi elektoral semata loh. Wah, ini bahaya ini. Tuduhan yang serius ini. Apalagi KPPS loh, KPPS Indonesia mutung malah ciloko ya. Iya loh, KPPS itu tombak ujung tombak pemilu pilpres loh. Nek do mutung do dituduh begitu nesu repot kan mulai kabeh lho. Lah Om Begawan secara pribadi terus terang kaget ini. Jondel. Masa ya KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS sampai KPPS berani melakukan perbuatan merusak suara? Nggak berani. Nek anak sing wani, wah bahaya ini. Ciloko ini. Iso digebuki wong akeh ini. Atau info bohongan ini. Mereka semua sudah ambil sumpahnya loh. Jangan salah itu. Dari KPU pusat sampai KPPS di setiap TPS itu sumpah. Orang sumpah serapah. Oh, itu dibayar negara ini. Dan hari ini sudah bintek itu. KPPS itu. Dibayar, bintek aja dibayar loh itu. Apalagi nanti kalau sudah kerja. Oh, ini uang negara, mereka mau rusak-rusakan ya ndak mungkin ikut merusak demokrasi, orang mungkin.
Ini beneran tuh KPPS mau diperintah merusak suara-suara dengan cara memasang paku di meja. Ini logikanya. Bagaimana Mas Bib? Wah, Habibur Rahman nih ngawur ini. Ini pas mau dihitung atau saat proses pemungutan suara. Ngomong yang jelas loh nih, asal jangan ngomong loh. Ini malah saya kayak gagap ini. Lah nek pas pemungutan suara, kan pemilih akan melihat surat suaranya rusak apa enggak. Nek rusak ya diijoli. Ini pemilih itu kalau ambil surat suara rusak minta ganti. Itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya. Bila rusak ya minta ganti, tidak akan nekat digunakan. Dan ini sudah dilakukan bimbingan teknis baik kepada penyelenggara maupun masyarakat. Ini bagi Ngomores, besok tanggal 14 Februari, tinggal 16 hari lagi loh, ini tinggal menghitung hari, udah di ujung jalan ini. Cek dulu surat suaranya bagi para pemilih. Nek entuk dari ketua KPPS dibuka dulu. Dibuka dulu. Kalau ada yang cacat, kembalikan. Itu sudah disediakan itu. Itu surat suara Pilpres maupun surat suara yang lain. Jangan sampai kertas Anda sudah berlubang duluan. Tapi kalau sak TPS lubang kabel, KPPS-nya geret lah ya. Takoi. Enggak apa-apa, masyarakat punya hak, punya kewajiban untuk melancarkan pesta demokrasi ini. Nek enek sing curang, oh hati-hati nih. Nek apalagi wis enek bolongane. Nah, jika ditemukan begitu, ditukar, minta ganti. Yang mulus tanpa noda lubang. Jangan sampai ada pendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud tidak tahu info yang beginian ini, jangan sampai tidak tahu. Jika tidak ada lubang, coblos Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud. Nomor 3 nanti ya. Jangan lupa loh ini pesan Om Begawan nih. Nek partai ya terserah. Yang penting nasionalis saja lah. Artinya merusak surat suara di sesi pemungutan suara hampir mustahil. Sebelum diterimakan ke pemilih hampir tidak bisa. Nah, bagaimana pas penghitungan suara? Nah, yang tudingannya Habibur Rahman, mejanya bakal dipasang paku. Sekarang tak tanya ini, satu desa itu saja, TPS-nya ada berapa? Oh, itu di kelurahan saya aja ada 127 TPS loh. Yakin mereka orang-orang yang bersedia dibayar curang. Mau bayar berapa? Hati-hati loh, Beb. Mas Beb. Tuduhan Anda serius banget loh ini. Ini bahaya ini bagi KPPS ini. Nek nganti KPPS mutung awas loh. Dan bila terbukti ngawur, silahkan tanggung sendiri-sendiri. Semua KPPS bagi Om Begawan itu wes yakin tidak akan menjual kredibilitas mereka. Tidak akan menjual diri hanya uang untuk berbuat curang merusak demokrasi Indonesia. Dan di samping itu, acara penghitungan suara kan dilakukan secara terbuka, orang delik-delikan. Semua masyarakat bisa menyaksikan. Ada saksi, ada Bawaslu, iya toh, ada pengamat politik, ada pengamat dari intelektual, perguruan tinggi dan sebagainya. Dan banyak saksi yang melihat proses itu, baik saksi parpol, saksi DPD, ada PTPS atau pengawas pemilu dan Bawaslu juga ada tuh pemantau independen. Ini Om Begawan nanti ya mantau ini. Enak sing curang ketak ya pelintang tenan nih. Dan pasti banyak rakyat yang menyaksikan proses penghitungan suaranya. Bila ada KPPS yang berani melakukannya, ya diproses secara hukum saja. Tapi Om Begawan percaya KPPS akan bekerja secara profesional. KPPS itu dari masyarakat sekitar kita loh. Kita pilih, kita seleksi orang-orang yang penuh dedikasi, kredibilitasnya kita tanggung itu. Oh, saya kemarin yang milih KPPS untuk TPS saya ini. Wow, hebat semua. Nah, bagi Ngomores yang kebetulan KPPS, buktikan. Ngomores itu orang-orang yang jujur dan sama sekali tidak takut kalah. Ngapain takut kalah? Abang Pak Ganjar sama Profesor Mahfud itu paling gede suaranya, elektabilitasnya paling tinggi. Oleh elektabilitas yang laku balu-balan itu jangan dipercaya. Om Begawan yakin bahwa kredibilitas, elektabilitas Ganjar Mahfud paling tinggi. Bayangkan, teknik memasang paku di meja itu gimana? Lalu sebelum dibuka untuk dicek, mau dirusak dipaku duluan. Orang iso. Ini halusinasi ya, Habibur Rahman kok ketinggian banget sih.
Aja dhuwur-dhuwur, Bib. Samblok pesawat jiglok wae ngono. Lah bila benar ini terjadi di Jateng. Ini ada briefing dan rencana jahat katanya di Jateng. Ini Om Begawan dukung pelaporannya TKN ini kalau sampai ada ini. Coba buktikan. Mana dokumentasi pertemuan antar penyelenggara negara? Nek mau asal ngomong, cah bayi, cah TK, cah PAUD aja, iso ngomong. Asumsi itu mesti ada pembuktiannya, ada datanya. Lah anehnya, kok yang dituduh itu di Jateng dan di Jatim. Lah ya rugi kami ini ngerusak surat suara. Ya rugi loh ini kandang banteng, kandangnya Pak Ganjar dan Profesor Mahfud dirusak dewe. Oh ini logikanya nih Bung Habib ini. Om Begawan yakin tidak ada satupun anggota KPPS yang berani melakukan tindakan pengurusan surat suara tersebut. Bila benar TKN punya bukti, orang-orang yang ada di tempat pengedusian itu pecat saja semua dari penyelenggara pemilu yang hadir di pertemuan. Selidiki mastermind-nya, siapa itu? Kejahatan pemilu harus diproses serius. Ini ada undang-undangnya ini. Pak Ganjar dan Profesor Mahfud bukan orang-orang yang bersedia melakukan apapun demi memenangkan pilpres itu. Dan itu tudingan di Jateng loh. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin menang secara bermartabat. Kalau tudingan di Jatim beda lagi katanya Habib itu. Mereka punya bukti di acara konsolidasi dan TOT. Katanya petugas ke PPK dan PPS se-Jember, Jawa Timur tuh, ada yang menunjukkan gestur dan simbol dukungan terhadap capres tertentu. Wes, ini kena tambah ngawur banget. Karena bila ada buktinya, proses saja semua yang terlibat. Lah Pak Habib. Lah segera ajukan pelaporan pada DKPP. Apa yang kalian temukan itu biar diproses, biar clear. Nih ya eleng, ingat, seandainya Habibur Rahman enggak mampu menunjukkan bukti, dia yang harus diproses. Dia harus diciduk ini. Nah, gila bener, seandainya yang dituduhkan itu beneran ada, mencurangi pilpres. Ya biar apa, ben ngopo, demi apa coba? Duit, jabatan, makan tuh jabatan. Sampai jumpa, salam kawan, dadah.